Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 2401040084 dengan dosen pengampu Ibu Novi Haryanti SHI MA dengan mata kuliah Fikih Munakahat. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua materi tentang Fikih Munakahat. Yang pertama ada ihdad, yang kedua ada khazanah. Baiklah, materi yang pertama saya akan membahas tentang ihdad. Ihdad adalah masa berkabung yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika ditinggal mati oleh suaminya. Dalam ajaran Islam, masa ini menjadi kewajiban khusus bagi wanita sebagai bentuk penghormatan atas ikatan pernikahan yang berakhir akibat kematian. Ihdad berlangsung selama 4 bulan 10 hari dengan aturan-aturan tertentu yang wajib dipatuhi. Teman-teman pasti bertanya-tanya, apakah itu ihdad? Ihdad secara harfiah berarti berkabung atau berduka. Dalam konteks syariat Islam, ihdad merujuk pada masa berkabung yang wajib dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ihdad memiliki durasi khusus, yakni selama 4 bulan 10 hari, di mana istri diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan perhiasan, kecantikan, serta aktivitas sosial di luar rumah, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Ihdad juga berbeda dengan masa iddah, yang merupakan masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami. Ihdad dikhususkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan bukan berlaku bagi yang bercerai biasa. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kewajiban ihdad ini mencakup wanita yang telah haid maupun yang belum haid, serta yang tidak lagi mengalami haid atau sedang hamil. Ihdad ditetapkan dalam syariat Islam sebagai bentuk penghormatan atas pernikahan yang berakhir akibat kematian, memberi waktu bagi istri untuk meredam kesedihan dan menjalankan masa berkabung dengan penuh khidmat. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum ihdad. Hukum ihdad memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam dan ditegaskan melalui beberapa hadis. Salah satunya adalah riwayat dari Ummu Habibah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW, ketika mendengar berita kematian ayahnya Abu Sufyan radhiyallahu an yang berada di negeri Syam. Pada hari ketiga setelah wafatnya sang ayah, Ummu Habibah memutuskan untuk mengenakan wewangian meskipun ia tidak menginginkannya. Ia menjelaskan bahwa tindakannya semata-mata didasari pada sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa Ummu Habibah mengingatkan bahwa tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berihdad lebih dari 3 hari, kecuali untuk suaminya yang wajib dijalani selama 4 bulan 10 hari. Dasar hukum ini menegaskan pentingnya ihdad sebagai bentuk penghormatan dan waktu untuk berkabung. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa seorang perempuan bertanya, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberinya cela?" Beliau bersabda, "Tidak." Dasar hukum ihdad ada dalam Quran surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu indah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan hukum berihdad. Hukum ihdad memiliki tujuan mulia yang mendukung keharmonisasian sosial dan spiritual seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang pertama adalah memberi alokasi waktu untuk berkabung. Ihdad memberikan waktu yang cukup bagi istri untuk merasakan duka cita dan menenangkan diri setelah kehilangan suami. Masa 4 bulan 10 hari dianggap sebagai waktu yang ideal untuk berproses secara emosional dan mendalam atas kepergian suami tanpa terganggu oleh aktivitas sosial lainnya. Yang kedua, ada menjaga kehormatan dan keharmonisan dengan keluarga suami. Selama masa iddah, istri yang ditinggal mati suaminya diharapkan tidak langsung menikah lagi atau terlibat dalam hubungan lain. Hal ini merupakan wujud penghormatan terhadap keluarga suami dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar almarhumah suami. Selanjutnya, yang ketiga ada menunjukkan kesedihan dan kedukaan. Ihdad menjadi cara bagi seorang istri untuk mengekspresikan kedukaan atas kematian suaminya secara nyata, sekaligus menegaskan ikatan yang pernah ada dalam pernikahan. Tradisi ihdad membedakan pernikahan yang berakhir karena kematian dengan perceraian biasa, yang tidak wajib ihdad. Yang keempat, ada menjaga hak dan kehormatan bayi yang dikandung. Bagi seorang wanita yang sedang mengandung ketika suaminya meninggal, ihdad bertujuan untuk menjaga masa kehamilan yang aman. Masa 4 bulan 10 hari adalah waktu yang cukup untuk memastikan perkembangan bayi yang ada dalam kandungan sehingga dapat lahir dengan selamat serta masa ihdad selesai. Setelah masa ihdad selesai. Kesimpulannya, ihdad merupakan bentuk penghormatan yang diberikan oleh syariat kepada pernikahan yang berakhir akibat kematian suami. Dengan dasar hukum yang kuat, ihdad memberikan waktu bagi seorang istri untuk menenangkan diri dan berkabung dengan layak. Proses ihdad yang berlangsung selama 4 bulan 10 hari juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat berarti, mulai dari menjaga hubungan baik dengan keluarga almarhumah suami hingga menunjukkan rasa duka secara mendalam. Untuk selanjutnya, materi yang kedua ada hazanah. Pengertian hadanah, pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan hazanah. Hazanah berasal dari kata hadana yadunu, yadanan, yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Said Sabiq menjelaskan bahwa hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar. Belum memayis tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri, menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Hadanah dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan hazanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh. Yang kedua adalah ulama Syafi'iyah. Hadanah adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya,
dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa, seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencucikan pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat hadanah. Persyaratan yang diajukan Imam Taqiyuddin bahwa pemeliharaan atau pengasuh harus berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, tidak bersuami, beragama Islam, dan bertempat tinggal. Mengenai syarat bagi pemegang hak hadanah ini, bahkan ada yang mensyaratkan harus mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak. Maksudnya, agar pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak, agar keadaan anak itu bertambah baik dari segi jiwa dan raga si anak. Dasar hukum hadanah, hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dasar hukum hazanah disebutkan dalam Quran surah At-Tahrim sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Berdasarkan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Berikutnya, pembahasan tentang urutan-urutan yang berhak dalam hadanah. Pendapat ulama mazhab tentang urutan-urutan yang berhak dalam hazanah. Yang pertama, di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah yang pertama, ibu kandungnya sendiri, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan atau kakak perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, dan bibi dari pihak ayah. Di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak anak asuh dimulai dari ibu kandung, nenek dari ibu pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu, dan sebagainya. Di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, anak dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, dan sebagainya. Berikutnya ada masa hazanah. Masa hazanah atau waktu hadanah dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara jelas, sehingga para ulama berijtihad sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada ijtihad yang telah mereka buat. Yang pertama, Imam Hanafi berpendapat bahwa masa hazanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan, berakhir apabila sudah balik atau telah datang haid pertama. Yang kedua, ada Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa hazanah itu berakhir setelah anak itu sudah memayyiz, yakni berumur 5 tahun atau 6 tahun dengan berdasar pada hadis. Artinya Rasulullah SAW bersabda, anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak yang belum memayyiz. Perempuan ditetapkan antara ibu bapaknya. Yang selanjutnya, hazanah menurut KHI
pasal 98 yang menjelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan. Yang selanjutnya ada materi tentang upah hazanah. Seorang ibu tidak berhak menerima upah hazanah dan menyusui selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Adapun sesudah masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 6, yang artinya, maka berikanlah upah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran surah At-Talaq. Tentang pemeliharaan anak yang belum memayyiz, sedangkan kedua orang tuanya sudah bercerai. KHI menjelaskan dalam pasal 105 dalam pasal 101 dalam hal terjadinya perceraian. 1. Pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum berumur 15 tahun adalah hak ibunya. 2. Pemeliharaan anak yang sudah memayyiz diserahkan kepada anak untuk memelihara. Pemeliharaan anak yang sudah memayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 106, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait iddah hazanah umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum Islam serta adanya faktor sosial dan ekonomi. Pada iddah, banyak perempuan yang belum memahami ketentuan masa berkabung, menghadapi tuntutan pekerjaan, serta dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang terkadang berbeda dengan ajaran agama. Sementara itu, pada hazanah, masalah yang sering muncul adalah perebutan hak asuh anak setelah perceraian, kurangnya tanggung jawab salah satu orang tua dalam memberikan nafkah dan perhatian, penghalangan akses bertemu dengan anak, serta dapat memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan syariat serta penyelesaian yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak serta keadilan bagi semua pihak. Mungkin hanya itu saja pembahasan materi hazanah dan iddah dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.